Bisa kita mulai? Atau masih ada yang perlu ditunggu? Gimana? Ada yang perlu ditunggu lagi atau langsung proses pembelajarannya sekarang? Halo? Mulai aja, Pak. Mulai, Pak. Mulai, Pak. Oh, mulai. Oke. Terakhir materinya tentang apa ya? Terakhir. Masih mengoperasikan Blender gitu, Pak. Kayak cara lihat, cara kliknya gitu, Kak. Oh, gitu ya. Ini ya. Membuat objek dasar, mengaktifkan objek dasar, latihan. Sebentar. Oke, ya. Saya share. Membuat objeknya sudah bisa ya, cara membuat objek ya pada Blender ya. Cara membuat objek pada Blendernya sudah bisa. Cara membuat objek pada Blendernya sudah bisa? Hah? Sudah bisa belum? Pakai Base ya, Pak. Sudah ya. Ya, hari ini tuh saya akan menjelaskan tentang basic modeling, ya, bentuk dasar serta beberapa fungsi yang nantinya akan dimanfaatkan untuk modeling. Jadi yaitu ada extrude. Jadi kalau extrude itu nanti fungsinya itu adalah untuk membuat bangun baru. Kemudian ada inset. Jadi inset itu berfungsi untuk membuat face baru, ya. Kemudian ada bevel. Jadi kalau bevel itu berfungsi untuk membuat lengkungan pada edge. Nah, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari cara menggunakan extrude ya, cara menggunakan extrude. Kita mulai dari buka Adobe, kalian buka Blender ya, maaf, Adobe Illustrator sih. Silakan kalian buka Blender. Sudah buka Blendernya? Sudah, Pak. Ini, Pak. Sudah. Jadi langkah kerjanya sebagai berikut ya. Langkah kerjanya sebagai berikut. Jadi pertama kalian buka aplikasi Blender. Nah, kemudian aktifkan view dengan move tool aja, move tool.
Nah, kita aktifkan cube dengan menggunakan move tool seperti ini. Namanya mengaktifkan cube dengan menggunakan move tool. Selanjutnya, yang ketiga, silahkan kalian pindahkan ke edit mode. Jadi ini ada namanya edit mode ya. Ini ada namanya edit mode. Ini edit mode namanya. Kemudian ada object mode, ada edit mode. Nah, kita pindahkan ke edit mode. Selanjutnya pindahkan ke edit mode. Sudah dipindahkan ke edit mode belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, pada edit mode itu ada pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah vertex. Pilihan yang kedua itu adalah edge. Pilihan yang ketiga itu adalah face. Jadi, kalau kalian perhatikan tuh di sini itu ada vertex, kemudian edge, kemudian ada face. Pilih face. Pilih opsi face ya. Kalian pilih opsi face. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi di situ itu ada vertex, kemudian ada edge, kemudian ada face. Nah, ya extrude pada Blender. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua itu adalah insert. Tahapan yang kedua itu adalah insert. Jadi fungsi dari insert itu adalah untuk membuat face baru. Nah, cara membuat face barunya itu sebagai berikut. Membuat face baru ya, face baru. Pertama, akses menu file, kemudian pilih ini ya, file, new general. Ya, supaya muncul cube baru ya. Akses menu file, terus dengan new, kemudian pilih general. Itu caranya pertama. Kemudian yang kedua itu adalah aktifkan cube ya dengan move tool.
Aktifkan cube dengan move tool. Jadi ini kita aktifkan cube-nya dengan move tool. Kita masuk dengan move tool, terus kemudian masuk ke edit mode. Kemudian aktifkan edit mode. Sampai di sini jelas? Jelas, Jelas. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kemudian pilih opsinya itu adalah opsi face ya. Pilih opsi face. Aktifkan salah satu face pada diaktifkan salah satu face pada cube ya. Jadi kita aktifkan salah satu face pada cube seperti ini. Klik gitu. Nah, untuk insert, tekan tombol I kemudian tarik. Tekan tombol I ya. Atau insert. Kemudian tarik. Jadi ketika ini tekan tombol I, tarik seperti ini. Biasanya dalam proses modeling kadang-kadang antara insert dan extrude itu digabungkan. Contohnya, ini saya extrude naikkan ke atas. Insert lagi I, extrude lagi naikkan ke atas. Ini kita bisa memperoleh bentuk seperti itu tuh. Ini juga sama nih misalnya. Tekan tombol I, insert. Masukkan face. E, naikkan. I, paham tidak sampai sini? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat gedung, ada menaranya, salah satu tekniknya itu seperti ini. Misalnya kita bikin gedung ya. Gedungnya itu adalah gedung bertingkat misalnya. Add mesh cube gitu. Kita buat aktifkan face paling atas seperti ini ya. Dengan move tool kemudian tarik ke atas supaya tinggi. Nah, di atas itu ada menara misalnya, berarti di insert dulu I, E naikkan, I lagi, E naikkan, I lagi, E naikkan, sampai puncaknya itu misalnya I lagi, E naikkan. Nah itu jadi gedungnya itu, gedung pencakar langitnya itu dia memiliki itu antena ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Jadi Jelas, Pak. proses modeling itu sebenarnya sederhana ya kalau kalian memahami konsep dasarnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Paham ya? Nah ini fungsi dari extrude kemudian insert ya. Selanjutnya tahapan berikutnya itu adalah bevel. Jadi fungsi dari bevel itu apa? Bevel itu adalah untuk membuat lengkungan pada edge. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat objek ini itu melengkung sudutnya, ini kan tajam ya. Jadi ini kan tajam. Kalau misalnya saya kepengen misalnya bagian depannya ini melengkung gitu ya. Nah untuk melengkung itu berarti langkahnya sebagai berikut. Langkahnya sebagai berikut. Jadi pertama aktifkan objek dengan move tool. Aktifkan objek dengan move tool.
Jadi kita aktifkan objeknya nih dengan move tool. Klik gitu. Kemudian setelah mengaktifkan objek dengan move tool, kalian masuk ke edit mode. Edit mode. Selanjutnya masuk ke edit mode. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Jadi untuk membuat lengkungan pada edge, langkahnya sebagai berikut. Pertama, aktifkan objek dengan move tool. Selanjutnya masuk ke edit mode. Kemudian aktifkan edge-nya nih. Edge-nya diaktifkan. Pilih opsi, maaf. Pilih opsi edge. Pilih opsi edge. Saya pilih opsi edge. Pilih opsi edge itu di sini nih. Aktifkan salah satu edge pada objek. Jadi aktifkan salah satu edge pada objek. Ini maaf ya suara saya ya, masih belum sembuh. Jadi saya nggak bisa ngomong keras, harus pelan. Paham ya? Jadi Iya, ngomong lama-lama juga susah. Jadi nanti saya izin sampai jam 8:30 ya. Nanti saya ganti kalau misalnya udah sembuh betul gitu ya. Paham ya? Paham. Jadi aktifkan salah satu edge pada objek. Misalnya ini, saya ingin membuat lengkungan pada bagian ini nih, diaktifkan edge-nya. Kemudian yang berikutnya tekan Ctrl B. Tarik mouse. Berikutnya setelah Ctrl B itu tarik mouse sesuai kebutuhan. Scroll middle mouse untuk membuat lengkung sesuai kebutuhan. Jadi dari sini itu kita Ctrl B aja, Ctrl B. Ditarik kan? Nah ini kan bentuknya kan bevel ya. Ketika kita scroll dia menjadi melengkung. Ngerti nggak? Paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Terus yang sebelah sini juga sama nih. Oh sini mau saya buat lengkung juga deh. Berarti kontrol apa? Kontrol B. Tarik mouse-nya. Kemudian di scroll untuk membuat lengkungan. Jadi kita bisa lihat antara kanan dan kiri itu bentuknya lengkung, sementara di bagian lainnya itu tidak. Nah, gitu. Jadi ini udah bentuk yang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, Paham, terus kemudian yang berikutnya yang D itu adalah shade smooth. D itu adalah shade mode ya. Jadi fungsi shade mode itu adalah untuk memperhalus tampilan pada saat modeling. Jadi fungsi dari shade mode adalah memberikan efek halus pada saat modeling. Lawannya itu adalah flat mode. Nih, lawannya itu adalah shade flat ya. Kebalikannya adalah shade flat ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini misalnya, ini kan kelihatan seperti ada ininya ya. Bisa lihat nggak kalau di sini seperti ada batasnya gitu ya. Paham? Iya, Pak. Nah, caranya itu
kalian akses menu objek, caranya pertama akses menu objek. Nah, di situ ada pilihan namanya set smooth. Nah, nanti efeknya dia akan lebih halus, gitu ya. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kita bisa lihat di sini efeknya jadi lebih halus. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan untuk ini? Paham? Paham, Pak. Paham, Mbak. Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Itu adalah berkaitan bagaimana kita membuat, karena kalian hubungannya itu adalah lebih ke packaging, kita fokus kepada objek-objek yang berdekatan dengan packaging ya. Misalnya kita membuat botol dari cube, ya, cara membuat botol dari cube. Jadi kalau kita membuat botol dari cube itu, kita bisa membuat berbagai macam variasi botol ya. Jadi kita bisa membuat berbagai macam bentuk variasi botol. Caranya itu seperti ini nih. Misalnya saya buat botol dari cube. Kita buat cube-nya dulu. Pilih menu add, mesh, cube gitu ya. Seperti ini. Di botol. Nah, kemudian setelah membuat botolnya, ya, setelah membuat cube, ini general, masuk ke edit mode, tekan tab gitu ya. Ini kebal, ini belum ini nih. Ini sudah aplikasi Blender, build new general, gitu kan. Kemudian ini aktifkan cube ya. Aktifkan cube. Ini saya aktifkan cube-nya. Sudah sampai sini jelas? Jelas, Sampai Pak. jelas ya. Kemudian masuk ke edit mode atau tekan tombol tab. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke edit mode, kalian bisa tekan edit mode seperti ini atau kalian tekan tombol tab di keyboard. Bisa nih. Tab gitu. Dia langsung ke edit mode. Paham? Paham, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya pilih opsi face ya. Pilih opsi face. Kita pilih opsi face seperti ini. Kita pilih opsi face-nya. Nah, aktifkan face paling atas dengan move tool. Kemudian setelah mengaktifkan face paling atas dengan move tool, tarik tanda face-nya itu ke atas supaya dia lebih tinggi. Pertama nih ya. Ini kan botolnya agak tinggi deh. Saya tarik ke atas. Nah, gitu. Panah ke atas agar botol terlihat lebih tinggi ya. Untuk meninggikan. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian tekan tombol E untuk extrude. Kemudian tarik ke atas lagi. Kemudian klik mouse. Jadi ini saya extrude nih. Naikkan ke atas. Dia kan jadi membuat bangun baru. Paham sampai sini? Paham. Paham. Kemudian yang berikutnya tekan tombol S untuk scale. Diperkecil ya. S scale. S scale. Jelas nggak?
Jadi kita perkecil face-nya. Mengecilkan face. Jelas? Yang Jelas, kedua, Pak. jelas ya. Nah, kemudian tekan tombol E lagi. Bikin leher botolnya ya. Tarik face ke atas. Nah, E lagi naikkan ke atas. Nah, sekarang bikin tutup botolnya. Jadi, kalau untuk bikin tutup botol itu tekan tombol E, kemudian tekan tombol S. Jadi kalian E sama S itu berbarengan. S. Kemudian tarik. Nah, dia agak lebar kan. Lihat dia agak lebar ya. Baru kemudian E lagi naikkan ke atas. Coba, bisa nggak? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba. Bisa, oke. Nah, kemudian botol ini tidak terlihat estetik karena satu, bentuknya itu persegi semua dan runcing dan tajam. Nah, bagaimana caranya supaya dia terlihat tidak tajam? Sebagai contoh misalnya, kita akan membuat lengkungan pada bagian leher. Kita akan membuat lengkungan pada bagian leher yang ada di sini. Jadi caranya, aktifkan salah satu botol, ini saya aktifkan. Sudah diaktifkan? Sudah belum? Sudah, Pak. Jadi aktifkan salah satu botol, kemudian masuk ke edit mode, ya. Kemudian masuk ke edit mode. Pilih menu di sini edit mode seperti itu. Edit mode. Selanjutnya pilih opsi Edge ya. Pilih opsi apa? Edge. Aktifkan Edge yang akan dibuat lengkung sambil tekan tombol ALT. Jadi misalnya gini ya. Pada bagian leher ini kan saya kepengen mengaktifkan Edge-nya tuh jangan satu-satu. Kalau ini kan satu-satu ya. Capek ya satu-satu seperti ini ya. Sambil tekan tombol Shift. Ngerti? Iya, Pak. Nah, supaya sekaligus pada saat mengaktifkan itu, kalian sambil tekan tombol ALT klik. Nah, dia keempat sisinya akan aktif. Paham nggak? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau kalian ingin mengaktifkan sekaligus keliling edge-nya, kalian tekan tombol ALT, klik. Nah, gitu. Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Kemudian tekan tombol Ctrl B. Jadi di sini Ctrl B, tarik. Nah, gitu. Di scroll supaya kalian dapatkan efek lengkungan. Paham tidak? Paham? Paham, Pak. Paham. Sama. Nah, ini juga sama. Misalnya tekan tombol ALT ya. Saya ALT, klik di sini, klik Ctrl B, tarik. Nah, gitu. Kita sudah dapatkan efek yang berbeda. Ini juga sama nih. Di sini bawah. Yang bawah itu mesti harus satu-satu. Sambil tekan tombol Shift. Ya. Kemudian Ctrl B, tarik. Nah, gitu. Jadi, botolnya itu tidak setajam yang pertama tadi. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang
kalian bikin misalnya yang berikutnya kalau misalnya kita bikin botolnya pakai silinder bisa nggak? Bisa. Edit, pilih menu add, saya pilih sini ya. Saya akan buat silinder dulu, add mesh, cylinder, add mesh cylinder. Nah, ini saya tarik ke atas, kemudian saya geser. Botolnya bentuknya dari silinder. Caranya gimana? Aktifkan silindernya, masuk ke edit mode, gitu kan. Kemudian setelah masuk ke edit mode, aktifkan face paling atas, klik, kemudian move. Paham? Paham, Pak. Paham. Setelah move, kemudian tekan tombol E untuk extrude, S untuk skala supaya kecil, E lagi untuk extrude, E dan S untuk skala, E untuk extrude. Nah, gitu. Udah jadi botolnya. Tapi saya pengen botolnya nggak runcing, sama kayak tadi. Jadi aktifkan Edge-nya, dengan tombol Alt, klik. Nah, di sini kita tinggal Ctrl B tarik. Nah, gitu. Ini ke sama. Ctrl B tarik. Di-scroll atau tidak di-scroll. Kalau di-scroll berarti semakin halus. Tidak di-scroll, dia akan semakin tumpul. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Jadi bentuknya yang tadinya bulat dia jadi tidak bulat ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Dah. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengaktifkan pada bagian bawah misalnya. Ini bagian bawahnya kan harus aktif Edge-nya ya. Berarti tekan tombol Alt, klik. Kemudian Ctrl B, klik tarik. Nah, gitu. Terus kemudian di-scroll. Nah, udah jadi botolnya. Sampai di sini jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Nah, saya hari ini suara saya karena ngap-ngapan, jadi takutnya malah tambah parah gitu ya. Kemarin nggak bisa ngomong sama sekali kemarin, hari Selasa sama hari Rabu ya. Sama sekali susah banget ngomongnya. Jadi saya izin untuk memberikan tugas dulu aja ya hari ini ya. Materi hari ini ngerti kan? Paham, Pak. Nah, tugasnya itu silakan kalian membuat ada 10 botol tapi modelnya beda-beda. Paham ya? Caranya sama kayak tadi. Pakai inset, pakai extrude, pakai bevel. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Jadi kalian bikin misalnya dari bentuk, kayak misalnya ini nih. Misalnya bentuk cube aja ya. Bentuk cube. Bentuk cube itu bisa dibikin model macam-macam. Contohnya, saya bikin bentuk cube. Cube seperti ini ya. Botolnya itu saya buat unik misalnya. Uniknya seperti apa sih gitu ya. Satu. Misalnya. Gunakan edit mode ya. Edit mode, saya aktifkan face paling atas. Klik. Kayaknya di tengah-tengahnya agak besar gitu. Berarti skala.
skala. Ini botolnya seperti ini. Kemudian berikutnya saya extrude. Nah, gitu. Nah, kemudian saya extrude lagi untuk bikin lehernya. Extrude, naikkan, kemudian kita skala lagi. Nah, kemudian setelah diskala lagi, kita extrude lagi untuk bikin lehernya. Scale, E. Nah, gitu. Paham tidak? Paham, Pak. Jadi, dengan menggunakan cube aja kita bisa membuat berbagai macam bentuk. Ini pun masih bisa kita koreksi. Gimana cara mengkoreksinya? Misalnya, saya kepenginnya itu bentuknya itu gepeng misalnya. Kita bikin lagi, baru lagi. Seperti ini tapi bentuknya gepeng. Berarti yang harus kalian lakukan add mesh cube gitu ya. Tampak depan lagi, saya lihat. Tampak samping. Ini ya. Botolnya mau gepeng. Berarti edit mode. Saya aktifkan face-nya. Saya buat gepeng dulu aja, gepeng. Nah, gitu. Bisa naikkan ke atas, scale dulu ya, scale. Begitu, bisa seperti itu. Kemudian extrude lagi, kemudian scale. Naikkan ke atas, silakan. Paham nggak? Paham, Pak. Terus Paham, kemudian extrude lagi, sama scale. Terus kemudian extrude, nah gitu. Udah bentuknya jadi berbeda botolnya. Jadi sebenarnya membuat variasi desain itu bisa dilakukan dengan hanya mengubah sedikit struktur dari objeknya. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Ketua kelas siapa ketua kelas? Saya, Pak. Nanti jangan lupa ngisi Google Form ya. Baik, Pak. Nah ini untuk yang hari ini saya akan ganti lagi nanti minggu depan setelah saya sembuh ya. Baik, Pak. Paling tidak tugas untuk mengerjakan mengerjakan modelingnya kalian kerjakan hari ini kalau bisa sih. Supaya tidak lupa. Catatannya perlu tidak catatannya? Iya, Pak, perlu, Pak. Nah, topiknya itu basic modeling ya, Mbak ya. Nanti kalau diisi di Google Form-nya. Paham? Paham, Pak. Ini saya akan kopikan ke kalian. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Mudah-mudahan kondisi fisik saya udah mulai mendingan ya. Suaranya udah kembali seperti semula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih, Pak. Amin.